Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fafakop dan di sesi podcast horor Cookies, kumpulan kisah misteri yang pernah saya alami saat masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Ini cerita tentang pengalaman horor saya yang saya alami sendiri dengan sebut saja tuan rumah yang tak kasat mata. Saat itu aku masih kelas 4 SD dan orang tuaku menyewa salah satu rumah di kota K untuk sekalian dijadikan tempat usaha atau warung. Kami pendatang saat itu, dan saat kami menyewa, hanya rumah itu yang mampu kami sewa, karena yang lainnya terlalu mahal. Dan rumah ini letaknya paling strategis di pinggir jalan, cocok untuk berjualan. Ditambah harga sewa yang sangat murah untuk rumah sebesar ini, berlantai 2. Bangunannya tua, tapi masih kokoh. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Mungkin sudah 10 tahun lebih atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Karena bangunannya tampak lama. Dan kami dengar-dengar dari warga sekitar, hanya kami yang mau menyewa rumah itu. Dan anehnya, hanya lantai 1 saja yang boleh disewa. Tangga arah untuk ke lantai 2 ditutup rapat dengan styrofoam atau gabus besar, sehingga tidak boleh ada yang naik ke atas. Jadi yang bisa kita akses cuma setengah anak tangga yang di bawah, selebihnya ke atas kita tidak boleh. Tapi itu tidak masalah bagi kami, karena lantai 1 pun sepertinya sudah sangat besar bagi kami. Tapi sejak tinggal di rumah itu, kami sering mengalami banyak peristiwa aneh yang tak bisa dipikirkan oleh nalar. Rumah itu terdapat satu pintu connecting door yang menghubungkan rumah yang aku tinggali dengan rumah yang sebelah, yang memang tak boleh dihuni atau dimasuki oleh siapapun. Jadi sebenarnya rumah itu ada 2, tapi yang untuk menghubungkan kedua rumah itu ada satu pintu connecting door itu. Nah, di pintu itu, di baliknya itu ada seperti, kan dia terbuat dari kaca, ada gorden putih berenda. Saat itu aku tengah duduk di depan pintu sambil membaca. Tak berapa lama aku seperti melihat gorden itu bergerak. Sesekali aku melirik untuk memastikannya, tapi tak ada apapun. Namun saat aku mulai beranjak pergi, tiba-tiba gorden putih itu pun terbuka dan menutup dengan sangat keras, seakan ada yang menghentakkannya berulang kali. Aku hanya terdiam dan tak percaya, karena apa yang aku lihat di baliknya seperti sesosok wanita atau rambut wanita. Entahlah. Aku langsung saja pergi dan berusaha melupakan kejadian itu. Ada lagi kejadian yang tak terduga saat kami sedang
bersenda gurau melepas lelah di malam hari. Kami bersantai melepas lelah dan duduk di dekat tangga sambil membuat kopi atau teh. Posisi kami beramai-ramai saat itu karena aku tinggal bersama keluargaku dan ditambah ada 3 orang pembantu. Tiba-tiba saat itu kami memang berisik, tertawa, menertawakan hal-hal yang lucu-lucu. Lalu tiba-tiba ada sendok terjatuh dari atas tangga, dan anehnya sendok itu terjatuh dalam posisi berdiri sambil menuruni anak tangga satu persatu, lalu jatuh. Kami pun terdiam dan melihat. Langsung saja kami bubar beristirahat sambil terheran-heran. Tak hanya itu, rupanya tuan rumah yang ada di lantai atas ingin menampakkan keberadaannya pada kami. Kadang ada suara orang yang bergumam, suaranya berat dan menggema, tapi tak terlalu kami hiraukan. Mungkin itu suara angin atau mungkin suara tikus. Lalu pada suatu malam, karena kami baru membeli kamera Tustel, kami ingin mencobanya. Adikku dan sepupuku yang masih berumur 4 tahun duduk berdua di anak tangga yang ketiga sambil berpelukan, lalu bermaksud ingin difoto. Setelah kita foto, kita cuci dulu kan filmnya. Setelah kita cuci filmnya, betapa kagetnya kita saat melihat di samping kanan kiri mereka berdua ada kaki warna hijau yang sangat menyeramkan dengan kuku hitam yang panjang sekali. Terbayang oleh kami, si hijau ini sedang duduk di anak tangga dengan kaki menjuntai di samping adik-adikku. Sampai sekarang foto itu pun masih ada dan kami simpan untuk kenang-kenangan. Lambat laun banyak orang yang memberanikan diri bertanya pada kami kenapa kami mau menyewa rumah ini. Banyak yang bilang bahwa rumah ini memang sudah lama kosong karena tidak ada yang berani tinggal di situ. Warga sekitar ternyata sudah banyak yang menjumpai tuan rumah asli yang selama ini menghuni rumah tua ini. Ditambah lagi, di depan rumah ada pohon beringin besar yang sampai sekarang tidak bisa ditebang oleh siapapun. Pohon itu sangat besar dan daunnya serta rantingnya menjuntai sampai mencapai jalanan. Lalu banyak pihak yang ingin memangkas pohon beringin itu. Aku juga merasa aneh kenapa ada pohon sebesar itu di pinggir jalan. Padahal wilayah itu sudah masuk jalan besar yang masuk ke perkotaan. Setiap ada orang yang ingin merapikannya, seketika itu mereka jatuh sakit. Aneh sekali. Sebenarnya banyak sekali kejadian aneh di rumah itu. Karena cukup lama kami tinggal di situ sampai kami bisa membeli rumah sendiri. Tapi mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan. Next time akan kita bahas lagi pengalaman lainnya.
Terakhir kali aku lewat di jalan itu, aku lihat rumah itu masih kosong dengan bentuk bangunan dan warna cat yang masih sama. Hanya tampak lebih usang dan lebih tak terawat dari sebelumnya. Lalu di depannya pun masih ada pohon beringin itu. Setiap aku melihat rumah itu, teringat kembali kejadian-kejadian dulu di mana rumah tua itu akan tetap berpenghuni, walaupun penghuninya adalah penghuni yang tak kasat mata. Karena kita wajib mengimani bahwa mereka ada, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Dimanapun kita tinggal, kita harus menghormati dan sadar bahwa kita hidup akan selalu berdampingan dengan hal-hal yang mungkin mistis atau sejenisnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya agar selalu bisa belajar dari pengalaman. Untuk kalian yang ingin mengirimkan kisah nyata kalian, bisa kirimkan lewat email di atikafauziah@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like and comment di bawah, dan kasih pendapat kisah apa yang kalian punya agar dapat menginspirasi orang banyak. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.